I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Apa itu novel? Istilah novel secara etimologis berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang memiliki arti sebuah cerita atau kisah. Novel menghadirkan cerita yang lebih panjang dan kompleks dengan banyak alur, konflik, dan latar belakangnya lebih menarik. Menurut pendapat Kudon, definisi dan pengertian novel yaitu tulisan fiksi dalam bentuk prosa yang memiliki panjang antara 60.000 hingga 200.000 kata. Nur Hadi menyatakan pendapatnya bahwa novel merupakan sebuah karya sastra yang mengandung nilai moral, sosial, pendidikan, dan budaya. Rostamaji juga mengemukakan pendapatnya mengenai novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang terdiri dari 2 unsur yaitu intrinsik, ekstrinsik, di mana kedua unsur ini saling berkaitan dengan berhubungan dalam menentukan jalan ceritanya. Sementara itu, Klaller berpendapat bahwa novel merupakan karya fiksi prosa yang menyajikan karakter dan sudut pandang lebih kompleks dengan penekanan pada realisme dan penataan plot yang halus. Jadi, bisa disimpulkan bahwa definisi novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita atau kisah kehidupan para tokoh dengan menonjolkan sifat dan watak tokoh. Konflik yang ada dalam cerpen terbatas pada karakter utama dan berlangsung dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan novel memiliki plot yang lebih kompleks dan beragam. Ciri-ciri novel. Untuk bisa disebut sebagai novel, karya sastra satu ini harus memenuhi beberapa ciri atau karakteristik. Sesuai dengan pengertian novel, karya sastra ini mengangkat alur cerita yang lebih kompleks alias rumit. Terdiri dari 100 halaman atau lebih, dengan perkiraan jumlah kata lebih dari 35.000 kata, memiliki tema dan alur cerita yang lebih kompleks, memiliki banyak tokoh, dan lebih dari satu karakter. Alur cerita berkembang dengan adanya perubahan nasib pada tokohnya, berbentuk teks naratif yang didukung dengan deskripsi dan dialog atau percakapan, memiliki latar yang beragam, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Fungsi novel. Menurut pendapat Agustian S. Silistino dan Sri Mulyani, karya sastra novel memiliki fungsi tertentu antara lain sebagai berikut. Fungsi rekreatif, untuk memberikan hiburan bagi pembaca. Fungsi didaktif, untuk memberikan arahan dan didikan bagi pembacanya dengan menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Fungsi moralitas, untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca sehingga pembaca bisa mengetahui nilai moral yang baik dan buruk melalui karakter setiap tokohnya. Fungsi religius, untuk memberikan ajaran agama yang patut diteladani oleh para pembaca. Fungsi estetis, untuk memberikan efek keindahan bagi para pembaca. Unsur intrinsik. Berikut adalah unsur intrinsik novel yaitu 1. Tema. Tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam suatu cerita dalam sebuah karangan novel yang sudah dibuat para pengarang. 2. Penokohan. Penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada masing-masing pelaku dalam sebuah cerita. 3. Alur. Alur adalah rangkaian-rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur dibagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. 5. Latar. Latar adalah penggambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu yang mencakup waktu, tempat, dan suasana. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan dari pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita, sebuah karangan novel. Unsur ekstrinsik novel. 1. Sejarah dan biografi pengarang. 2. Situasi dan kondisi. 3. Nilai-nilai dalam cerita seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika. Bagaimana struktur novel? Sesuai dengan pengertian novel, karya sastra satu ini menerapkan struktur yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Dalam menulis novel, ada beberapa struktur yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. 1. Abstrak. Abstrak adalah rangkuman isi cerita yang terdapat pada bagian awal novel. Struktur novel satu ini sebenarnya bersifat opsional sehingga boleh ada dan boleh tidak. Abstrak ditulis untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. 2.
Orientasi. Orientasi merupakan bagian dalam novel yang menjelaskan aktivitas atau keseharian yang dijalani oleh tokoh utama. 3. Komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dalam novel yang menjelaskan urutan peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau secara singkat disebut kemunculan konflik. 4. Evaluasi. Evaluasi merupakan puncak konflik di mana pembaca akan disuguhkan dengan klimaks permasalahan yang terjadi pada tokoh dalam novel. 5. Resolusi. Resolusi merupakan bagian saat ketegangan konflik mulai mereda dan dimunculkan pemecahan masalah. Bagian ini sering disebut dengan ending atau kisah untuk menentukan nasib tokoh, apakah berakhir bahagia, sedih, atau bisa juga menggantung. Koda. Koda atau penutup berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Sama seperti abstrak, koda juga bersifat opsional, sehingga boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Dan tidak kalah pentingnya, nilai-nilai edukatif yang terdapat di dalam novel adalah nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Sekian, terima kasih.